Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Hoki Merapi, channelnya petani pemula. Selamat pagi teman-teman petani semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada kesempatan video kali ini saya ingin membagikan tutorial olah lahan janda ya teman-teman petani semua. Seperti ini prosesnya. Kenapa kok ada perlu perlakuan olah lahan janda? Untuk saya pribadi, karena meyakini ataupun sesuai kemantapan hati, kalau budidaya cabai rawit ataupun CMK itu memerlukan proses yang lama ya teman-teman tani semua, dari olah lahan lalu perawatan dalam kesehariannya sampai hari panen. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, rata-rata di kisaran 90 hari sampai 100-an hari. Jadi dari waktu yang lama itu saya pribadi beranggapan untuk budidaya cabai itu memerlukan modal yang cukup besar, baik itu modal tenaga maupun biaya dan pikiran. Jadi untuk meminimalisir resiko kegagalan dan harapannya bisa mendapatkan panen yang maksimal, mendapatkan tonase yang baik, saya pribadi beranggapan pentingnya olah lahan ya teman-teman tani semua. Meskipun lahan itu lahan bekas, saya pribadi tidak buru-buru untuk menanami. Yang penting kita benar-benar persiapkan dengan matang lahannya seperti apa, supaya tanaman kita, tanaman cabai itu bisa dalam perkembangannya tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala bisa diminimalisir, bisa ditangani. Nah, seperti ini teman-teman olah lahan janda pada budidaya cabai saya. Yang pertama yang saya lakukan yaitu plastik musa kita buka, kita lepas apa itu namanya, kalau di sini tempatnya sujen ya, yang buat menahan plastik supaya tidak lepas, biar kencang. Plastik kita buka. Setelah kita buka, kita lihat apakah di atas bedengan ataupun di bawah mulsa tadi ada hama-hama seperti hama siput, kicot ataupun keong. Karena biasanya untuk lahan janda yang daerahnya lembab ataupun tanahnya itu cukup basah, biasanya untuk hama-hama seperti siput ataupun keong sangat cepat berkembang biak, apalagi diiringi dengan banyaknya tumbuhan rerumputan ataupun gulma di sekitaran bedengan. Nanti hama-hama seperti siput itu akan sangat cepat berkembang biak. Jadi untuk proses yang saya lakukan yaitu kita bersihkan siput-siputnya, bisa kita buang ataupun kita gunakan untuk pakan ternak. Lalu setelah kita bersihkan hama-hama seperti siput, keong, langkah selanjutnya yang saya kerjakan adalah melakukan penaburan dolomit. Penaburan dolomit di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan ataupun menetralkan kondisi pH tanah. Nah, ini setelah mulsa dilepas ya, kita lipat rapi. Lalu penaburan dolomitnya seperti ini. Nah, ini panjang seperti ini. Ini sebagian sudah saya gemburkan atau cangkul. Nah, untuk dosis pemberian dolomit sendiri, saya pribadi kalau lahan janda biasanya dosisnya saya kasih atau saya gunakan separuh dosis untuk lahan awal. Misal ini dulu di lahan awal, dari jumlah lubang tanam 1000 lubang tanam, dulu saya kasih dolomit itu kurang lebih 25 karung kecil.
yang isi 10 kilo. Jadi kalau totalnya untuk pembukaan lahan pertama yaitu bekas padi, biasanya kan pH lumayan drop, pemberian dolomitnya saya berikan lebih banyak, yaitu kurang lebih 250 kilo untuk 1000 lubang tanam. Nah, berhubung ini adalah lahan janda, dan lahan janda sendiri biasanya karena sudah berumur, mengalami penurunan kondisi tanah, lalu mengalami musim hujan, dan kita tahu untuk musim hujan sendiri, air hujan itu lama kelamaan membuat kondisi tanah menjadi asam ataupun kondisi pH itu menjadi rendah. Jadi untuk penaburan di lahan janda saya gunakan untuk 1000 lubang tanam kurang lebih 12 sampai 13 karung, atau kalau kurang lebih di sekitaran 120 sampai 130 kilo. Mungkin lebih simpelnya untuk tiap bedengan ya teman-teman tani semua, untuk bedengan dengan panjang kurang lebih 12-13 meter. Di sini untuk lahan janda saya gunakan dolomit setengah karung kecil. Jadi untuk panjang 12-13 meter bedengan itu saya gunakan sekitar 5 kilo kapur dolomit. Setelah kita taburkan seperti ini, lalu kita cacah atau kita gemburkan. Kalau lahannya teman-teman cukup luas, bisa gunakan kultivator ya untuk meringankan tenaga. Berhubung ini lahannya hanya sekitar 700-an meter, dan saya pribadi tidak terburu-buru sambil menunggu bibit, itu saya kerjakan sendiri. Jadi saya gemburkan seperti ini, kita cangkul. Setelah kita cangkul, nanti kita ratakan seperti ini ya teman-teman tani. Nah seperti ini, setelah cukup rata kita rapikan lagi menggunakan kayu ataupun bambu dengan kita geser-geser. Intinya bedengan itu menjadi rapi, lalu agak melengkung, seperti apa ya, kalau bahasa di sini itu seperti punggung belut. Jadi posisi bedengan ataupun beludan yang tengah itu lebih tinggi dari bagian tanah yang di kanan dan kiri, sehingga ketika musim penghujan datang air tidak menggenang di tengah. Seperti itu ya teman-teman tani semua. Lalu setelah rapi, tinggal kita finishing, yaitu kita tutup mulsa lagi. Nah, nanti kita tutup mulsa, kita gelar kembali, kita buka kembali lipatan plastik mulsa. Nah ini untuk plastik mulsanya sendiri, dulu saya menggunakan plastik dari DGW ya. Ini usianya kurang lebih 1 tahun. Kalau dari segi kualitas sendiri, saya pribadi belum bisa menilai ini terhitung awet atau tidak, karena saya pribadi baru sekitar 1 tahun bertani. Tapi kalau untuk di sekitaran sini, kata teman-teman petani yang sudah senior, untuk yang lebih awet itu plastik bel, tapi untuk harganya memang lebih tinggi dibanding plastik DGW. Untuk ukuran mulsa 120 di toko pertanian saya itu, untuk plastik DGW yang 16 kilo kalau tidak salah, itu harganya dulu ini belinya 710.000. Sementara untuk plastik mulsa merek Bell itu dengan berat yang sama, lebar yang sama, itu harganya kurang lebih 760.000. Jadi ada selisih kurang lebih 50.000 per 1 roll. Nah mungkin itu informasi dari plastik mulsa. Oh ya teman-teman tani semua, kalau teman-teman tani memiliki modal yang lebih ataupun merasa lebih mantap kalau untuk bedengan ini diberi pupuk dasaran, teman-teman bisa gunakan pupuk dasaran sesuka hati, mau pakai pupuk kandang ataupun pupuk kimia terserah. Tapi kalau saya pribadi, dibanding pupuk kandang, saya lebih suka menggunakan pupuk kimia. Pertama dari segi pengerjaan kita bisa lebih hemat waktu, karena proses penebarannya lebih cepat dibanding pupuk kandang. Dan
sebagai pengalaman pribadi saya sendiri dulu waktu menggunakan pupuk kandang, waktu itu masih sangat minim ilmu ya teman-teman nih. Saya dulu menggunakan pupuk kandang sapi. Saya gunakan itu sebenarnya sudah cukup kering, tapi karena belum terfermentasi dan dulu tidak tahu berapa kebutuhan untuk lahan itu seperti apa, jadi dulu terlalu over penggunaan pupuk kandang. Jadi di usia 90-an HSC itu terjadi banyak kendala seperti layu fusarium. Jadi mulai sejak saat itu saya pribadi sangat berhati-hati menggunakan pupuk kandang, kecuali yang sudah difermentasi sendiri. Jadi kalau di lahan saya itu, saya pribadi kalaupun menggunakan pupuk kandang hanya menggunakan pupuk kandang bebek yang super kering, lalu saya fermentasikan bisa 1 bulan atau 2 bulan sebelum penanaman. Jadi seperti itu ya teman-teman semua untuk proses olah lahan janda pada budidaya cabai yang saya alami. Cukup sekian dari saya untuk video kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.